اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله يا الله بشر فاطمة. يا الله بها يا الله بشر فاطمة. يا الله بها يا الله يا الله بشر فاطمة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقال الإمام قطب الدعوة الرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبجميع علومه في الدار الآمين. وعليك بصلة الأرحام الأقرب فالأقرب بالإحسان إلى الجيران الأدنى وبالإحسان إلى الجيران الأدنى بابا فالأدنى. وقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية. وقد أمر الله بالإحسان إلى القرابة في مواضع عديدة من كتابه العزيز. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة على القرابة صدقة وصلة. الصدقة على القرابة صدقة وصلة. وقال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وفي حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Para hadirin wal hadirat jamaah Ratibul Haddad rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini dengan semata-mata petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. Kita bersama-sama membaca zikir bersama dan meneruskan dengan pembacaan kitab-kitab agama. Kitab yang kita baca adalah kitab daripada Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad, itu Risalatul Ma'awanah. Kemudian pesan beliau lagi, lazimkanlah dirimu untuk melakukan silaturahim. Utamakanlah yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Nomor 2 dekat. Dan biasakanlah engkau untuk berbuat baik kepada jiran tetangga. Yang lebih dekat rumah pintunya, kemudian yang nomor 2 dekat. Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Allah. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu apapun. Dan terhadap kedua orang tua, hendaklah kalian berbuat baik. Begitu pula baik kepada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan tetangga yang dekat, dan tetangga yang lumayan jauh. Nah, jadi Allah Ta'ala berikan tertibnya lah. Nah, dan tertibnya artinya kan urutannya. Jadi pertama lakuitan, lalu kan berbaik. Sudah baik lakuitan, hubungan, lalu bisa pula meluber atau berbuat baik kepada orang tua sudah, kemudian meluber lagi kepada yang lain pada hutan, yaitu kerabat kola-kola nampara. Misalkan kayak orang bersanak, bersakupu, kamanakan, pemarina, atau kan itu kerabat mendekat. Kemudian pula berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yatim ini kadang mesti miskin. Jadi walaupun sugih tetap yatim artinya. Jadi apabila memuliakan anak yatim itu berlaku walaupun anak yatim sugih. Jadi kalau hari Asyura kan biasanya kan mencari anak yatim.
Lalu ada yatim sugih tetapi dapat duitnya. Jadi yang dipandang bukan miskinnya, jadi dipandang adalah keyatimannya. Itu kan maka masuk dalam golongan itu. Dan kemudian yatim itu adalah belum balik. Sudah balik ada yatim. Yang sudah balik yatim kebanyakan yatim oleh. Nah tuha kan yatiman sudah tanya oleh. Nah, jadi hati-hati atau belinya balik tinggal orang deh. Nah itu. Jadi kan orang membagi itu pulang dinyatakan membantu keluarga lah. Nah keluarga anak yatim. Jadi seandainya tak makan teh keluarganya kan ya Pak. Tak makan, itu mesti hanya makan lah. Karena niatnya membantu keluarga anak yatim. Nah yatim itu utamanya kan. Itu kalau panitianya bisa mengatur gitu. Kata-katanya tuh kan. Nah itu. Jadi anak yatim adalah anak meninggal orang tua laki-laki dan keadaannya belum balik. Walaupun dia sugih tetapnya berhak disandungi sebagai fadilat memuliakan atau berbuat kepada anak yatim tadi. Kemudian lagi berbuat baik kepada orang-orang miskin. Nah, kita doa anak yatim lah hanya pada orang miskin. Hanya tetangga yang dekat, hanya tetangga yang lebih jauh. Nah, begitulah Allah Ta'ala mentertibkannya. Jangan sampai yang jauh berdulu, nah para kerindiran nih. Nah, repot ininya. Sehingga apa? Ada di Nabi itu kan al-muta'addi bis sadaqah kama bi'iha. Orang yang lipat kada pas menjolong sedekah, kada pas tertibnya, maka sama kayak orang parai, sama orang kada pas sedekah sama sekali. Ketika apa nang lebih pantas ditinggalkan, mengejar nang tak jauh. Nah itu kan walaupun memang berhak juga tapi tak jauh, maka nang lebih parah adalah diutamakan. Maka Allah Ta'ala sungguh memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kerabat. Banyak tempat-tempatnya di Quran itu, kada hitungannya kan banyak kisah-kisahnya. Jadi Allah Ta'ala menyuruh itu ketika menyukai lah, suka ketika hamba-hambanya itu Quran kan, suka senang Allah Ta'ala ketika hamba-hambanya itu saling menyayangi, apalagi bakal keluarga, kan itu pesannya. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal qarabati sadaqatun wasilatun. Bila bersedekah lawan kerabat, maka dua nilainya. Pertama hubungan, menjaga hubungan. Pertama bersedekah, nah kedua menjalin hubungan keluarga. Ini sangat dianjurkan bersedekah kepada keluarga. Jadi kan ada istilah apa aja lah, nepotisme. Nah, utama keluarga. Ini kan masalahnya duit bisa orang. Duit seorang kan digunakan, lalu keluarganya dijulungi, kan ada apa ini? Yang salah itu kan ampun orang banyak, dia mau keluarga. Nah, ini salah. Nepotismenya yang salah itu kan ampun orang banyak, keluarga diutamakan diberi. Nah, itu yang salah. Lalu kan kisahnya silaturahim dimau gitu. Nah, kisah ini kan ini duit seorang, lalu keluarga yang diutamakannya. Orang lain imbahnya kan diduliakan dia apa? Diserahnya gitu. Diserah itu caranya kan ya membangun hubungan yang baik dengan keluarganya. Nah, itu kan Rasulullah bersabda dengan yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan beriman dengan adanya hari akhirat, maka sambunglah hubungan dengan keluarganya. Bila memutuskan hubungan keluarga, maka orang itu tandanya imannya lemah. Nah, imannya lemah berarti kalau kada bisa menghubungi, menyambung hubungan baik dengan keluarga. Ada kisahnya kan Nabi Musa sembahyang apa istisqa, karena minta hujan sembayangan kan lapang tuh nah. Minta kan Allah Ta'ala kebiasaan kabul kan kita. Bila imbah minta, mendadak hujan lagi. Lalu saat itu ada kabul, ada hujan. Akhirnya Musa kan langsung melapor ke Allah Ta'ala. Ya Allah, biasanya kan kami minta dikabulkan. Ini apa masalahnya? Nah, lalu apa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa bahwasanya nama ulah kada kabul doa kami itu di antara buhanmu yang mengadakan sambil minta hujan itu ada orang yang memutuskan hubungan keluarga. Nah, itu keempat. Lalu rahmat tidak turun gara-gara ada orang memutus hubungan keluarga. Jadi bila inya bertaubat berarti nantinya kan bagus berarti sudah memaafkan, saling memaafkan, turun ang hujan. Hujan Nabi Musa, siapa orangnya? Yang menurun mana gurunya kan langsung. Atau perlu kan suruh keluarga yang empat. Tiba sekadar hakon berakor keluarga nih. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala kan
dalam wahyunya itu, wahai Musa, aku melarang manusia mengadu domba. Aku melarang manusia saling mengadu domba. Masa aku mengadu domba? Masa aku mengadu domba dalam makhluk Allah? Nah, padahal Allah Ta'ala kan terserah Allah Ta'ala, pakalah. Tapi Allah Ta'ala memberikan contoh, artinya kan dalam riwayat itu, artinya kan kada baik kita, kada baik kan mengadu-adukan orang lain oleh Musa. Caranya kayak apa? Jangan bertantu orangnya. Jadi Musa padahal kan, nah ini kisahnya nah. Ayo padinya kita saling memaafkan, ayo kita saling berilaan keluarga. Nah padinya kan. Lalu minta hujan, desa gugur, kabur, hujan hari kan. Karena sudah saling merelakan daripada tadi. Kemudian lagi hadis yang lain, Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Nah, keluarga sudah dimuliakan dah, keluarga sudah dihubungi dah, ada diputus hubungan, ditambah pulang tetangga. Kalau boleh menyakiti lawan tetangga. Nah itu. Ya sampai kan kita pikir itu lah. Ada misalkan bisi pohon lah, pohon tinggi kan salahnya apa? Dahan jadi banyak belah karena wilayah sebelah nih. Nah kayak pacarannya gini, nanti kih mana ngahiakan. Padahal kan lampunya kan ini anu nih pohon pian ini condong kami nih. Kami kan anu nih tak tertutup nah rumah kami ini kan atau area kami tertutup, ini terganggu lah bahasa kasarnya kan. Nah tolong aja pian mana bangnya menutuhkan mana supaya jangan nih condong ke sini. Nah itu boleh kan ibadah kita secara pikir boleh. Bilangnya kada mau juga kan, maka boleh tetangga tadi menutup seorang. Tapi macam tak kalah hilau nih, lapor lah RT juga kan, RT ini menangyakan lah. Nah itu kan. Jadi apa? KAI kan disuruh orang JPLN PLN kan, kemudian KAI JPLN di pohon pian ini kan mana nih, menghalangi kabel nih. Alih kan kalau konsulit kan hujan hari ini, habis ya konsulit nanti jadi pohon nih besar. Jadi jadi PLN tak kain, mana nih tutup kan pohon pian ini. Hujan KAI mah di siaran pula. Ujian PLN macam siaran lawas tinggi kan. Kalau kata dia orang membawakan TV siarannya nih. Kata dia kayak kata aku mana tak menutup pohon tu ada menghadiri siaran pula. Jadi PLN kata kau siaran, sebuah motor sebuah rumah pian aja menghadiri siaran lah. Agaknya aja pian nih, tutup ha. Dah kau aja kayak aku ada menghadiri siaran. Siarannya aja kayak di Jawa lagi. Oh, saja siaran hanya dihadang. Siaran di Jawa lah. Di madang buik lagi di Jakarta. Asaan bukan PLN siaran televisi. Madang pohon televisi lu siaran loh. Hanya tak pohon. Salah pahamnya lah. Lain pahamannya. Mirip-mirip. Nah, jadi kan apa tadi? Nah, bagi orang umum lo kan tetap orang ada salah orang mana tak lo nih supaya aman berdaan. Nah, mau berjala kan kata hujan hari lah. Nah, kabelnya ada sampai saja berjapai pohon berjala habis ada tumbur. Nah itu. Nah itu memuliakan tetangga juga kan supaya jangan membahayakan kepada orang lain. Tadi itu direlakan lagi kan misalnya ditutup orang tadi. Salahnya ini kan memuliakan tetangga. Jangan sampai kita menyakiti orang tetangga dan mengutangi lah orang. Rasulullah lagi bersabda, "Mazal Jibril yusini bil jar hatta khashitu an yuwarrithahu." Aku jar Nabi bila tetamu mereka Jibril ada tuh pesan ujar mereka Jibril biar baik-baiklah tetangga, bagus-bagusnya tetangga ya Rasulullah. Penting benar sih tetangga itu saya Jibril ini memusani dan aku jar Nabi sampai aku jar Nabi mengira-kira mungkin karena ada hukumnya bahwasanya tetangga itu kawan mewaris sama tetangganya. Bila mati tetangga, nah lain mewaris, nah para rumah mewaris dulu. Saking pentingnya tetangga tuh tiap kali yang Jibril itu pesan terus. Nah, jadi kan Nabi dipasani supaya umatnya peduli. Penting kan bisa tetangga lah. Ya, apa kan tetangga aku tanpa mana tahu lah. Nah, jauh itu kan Nabi datang. Nah, walaupun ini zaman canggih sudah pakai medsos, tetap ya para rumah lah ianya kan yang peduli. Nah, itu. Maka disuruh kita sama-sama baik dalam tetangga supaya saling tolong menolong. Karena manusia itu kata kawasan, anak sorangan hidup mana pasti perlu kepada pertolongan orang lain. Bagi orang tua makhluk sosial namanya, saling tolong menolong. Tidak sempurna silaturahim dan berbuat baik pada jiran
kecuali dengan menahan diri daripada mengganggu mereka. Nah, itu tak. Jadi nilai kesempurnaan orang yang menjaga silaturahim atau membaiki tetangga, nilai kesempurnaannya pertama lu inya menjaga dirinya sampai menyakiti orang. Jangan nyakiti keluarga, jangan menyakiti tetangga. Seorang tahan lidah. Nah, jangan tahan baju itu muntong lagi, tangan ada sengaja kan. Nah, ada sengaja atau ada sadar. Tangan tuh jarang sedikit. Nah, biasanya muntong rencana kan jaga badan jangan sampai menyakiti lawan tetangga. Lebih sempurna lagi ketika tetangga atau keluarga bersalah, maka membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Nah, ini benar-benar lah bakalah terus misalnya nih. Seorang kali nyakiti orang, bila orang menyakiti, maafkan dulu. Nah, ini kan benar-benar amalannya lagi lah. Sampai beri guru sekompol itu kan kisah gitu lah. Bakalah tebang judulnya terus. Lalu ujar guru sekompol, muka itu jadi orang awam ini kan ini nih, muka bakalah terus. Begitu jadi makanan orang ay. Sekadar orang itu terus dicai orang, bakalah terus bang. Nah, lalu jawaban sidin, guru sekompol bila raja bakalah itu kan apa? Bisa saja Allah Ta'ala membalik hati musuh menjadi sayang. Nah, musuh berbalik jadi pendukung jadi. Karena orang ini ada melawan. Berenai kan. Kadang berenai itu kan kita lalu kawa meredam pikiran lah. Nah, setelah lawas kawa kita membaiki kan. Oh kayak ini anunya harusnya. Kamu sudah bertindak kan lalu ngalih membaikannya. Ya kayak cangkir itu kan rangat sudah ngalih membaiki. Kalau kita ada tindakan-tindakan yang melawan tadi. Nah, ketika beribadah itu kan sambil mikirkan lawas kena ada ide kan kayak apa cara nang baiknya itu kan sehingga kadang sampai terjadi bentrok atau saling berubah tadi. Nah, itu memang berat menahan membuka pintu maaf selebar-lebarnya tadi. Dan kemudian lagi mengorbankan kebaikan semampunya ya paling orang menjahati yang membaiki. Ini akhlaknya akhlak nang luar biasa lah. Akhlak ahli surga ini kan. Orang menyakiti seorang kan menyakiti orang menyakiti dibuka pintu maaf selebar-lebarnya. Tambah seorang memiliki berapa orang? Putih benar hati lah. Putih benar hati ini. Kita pun kita kawal juga lah. Jangan nyakiti orang gitu sudah minim dah. Paling minimal kita kan anggaran baik lawan tetangga, baik lawan keluarga. Jangan nyakiti itu jangan. Seandainya kan ada yang dihual orang lalu mangsol asal-asalnya pas saja itu masih dikatakan kada baik masih dikatakan kada salah dah. Itu kan cuma bila membalas harus setimpal, jangan balas dulu lebihan. Ini kisah orang awam bang lah. Orang awam itu kan dia menjaga diri dan menyakiti orang. Punya kawa aja menjaga diri, yang siapa menyakiti orang kawa sudah. Pak disakiti orang diansolnya setimpal dengan sakit dengan kejahatan orang lain tuh. Nah maka ini masih dikatakan ini baik karena ini sudah menahan diri dari menyakiti orang. Kalau sudah disakiti seorang kada menyakiti orang menyakiti dimaafkan, ditambah dibaiki orang. Ini luar biasa nih. Ini akhlak wali-wali Allah Ta'ala ini. Wali-wali Allah Ta'ala ini kalakuan lah. Nah itu kan luar biasa. Badil ma'ruf bi hasbat istita'ah. Lahum kepada mereka. Tidak di kisahnya lah. Ada seorang murid lah. Si guru kan gurunya ini wali Allah Ta'ala. Jadi murid ini berilmu juga kan. Rancak diganggu orang terus maafkan dia terus. Ganggu orang dimaafkan. Pokoknya ketukan sudah kata kewajiban menyandang kan. Nah, bilang banget kan itunya tuh asah jadi kesabaran tuh kan sampai batasnya sudah bahasa kasarnya lah. Akhirnya si muridnya tadi berarti ilmu juga kan cuma lantaran keberadaan nang masalah nang dihadapi nih. Lalu si murid tadi berniat di hati, aku ini juga nah tulak ke Mekah. Enggak ada salah ini di Jeddah diamnya kan. Aku ini juga tulak ke Mekah. Aku hendak umrah. Umrah ke Mekah jadi yang kita mereka mana mau Jeddah ke Mekah baraknya lah. Paling mulai sini ke Samarinda lah kita jiwakan lah. Dia nak ke Mekah aku nah. Ibadahnya aku masuk ke Masjidil Haram berumrah. Berumrah karena tuntung umrah karena aku duduk di hadapan Ka'bah di tempat yang mustajab doa. Aku doakan musuhnya supaya celaka. Pokoknya ada umur lagi misal kasarnya kan. Umrah kan enggak boleh orang umrah tuh doa diampuni, bisa diampuni kan doa dikabulkan. Maka itu kan mustajab pulang. Nah, tak kali kita nih perlu dibalaskan perlu dijerai kan.
Hampir pas orang diganggunya. Nah, mantap sudah kumpulkan bekal sudah. Sangu ini keperluan, baju ihram, bawa sudah. Tinggal turun angkat tas lagi. Motor sudah di rumah, hanya tereng bunyi telepon. Jadi ada HP lah telepon gitu. Tereng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung disambut di sana tuh berucap, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, lalu orang itu celaka dan masuk neraka, atau lebih keras lagi kan, lalu orang itu celaka masuk neraka, itu biasa aja terjadi. Ketulahan wali itu kan sampai celaka di akhirat, itu biasa terjadi. Nang luar biasa itu ketika orang menyakiti, lalu orang menyakiti itu kita maafkan dan kita bawa ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup telepon. Siapa nih? Pak Guruan telepon aja. Pak Guruan telepon. Mulai luar negeri telepon Pak Guruan. Nah, pinandu sa Pak Guruan mana? Ada depan tidak basa-basi langsung depoin langsung kan? Depoin langsung. Nah, langsung kepada permasalahan yang utamanya. Nah, panang nang dipermasalahkan langsung kasih itu. Jadi guru-gurunya di menegur. Akhirnya apa? Tak usidin sekalinya. Nah, hebat gurunya lah. Kau mantau murid ini kan, padahal ada suara murid nih mengadu kadanya Pak Guruan. Jauhnya benar di luar negeri, telepon Pak Guruannya. Tutup telepon akhirnya lagi. Lalu aja jadi itulah. Dimaafkan saja kan musuh tadi, jadi doakan supaya selamat. Ini luar biasa lah. Anak inilah. Nah, ternyata ada ya orang anak itu kan kayak inilah. Nah, kita ada tahu siapa kan. Karena orang wali itu kan habis, ada tarus. Nah, orang wali itu habis ada tarus, ada itu anak itu kita tahu. Nah, tanda-tanda pikir itu, masya Allah aja harapnya orang kayak ini. Nah, di saat ada Tuhan menentukan orang-orang lebih anak itu. Tapi jangan orang kita anggap kayak itu loh, kita sebenarnya gitu orang lah. Masih jadi maafinya aja, jangan juga lah. Mentang-mentang tahu ilmunya nih. Nah, lalu kita menyakiti orang, jangan juga. Nah, itu artinya mengambil manfaat, mengambil kesempatan lah. Lalu Rasulullah SAW lagi ada bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i. Nah, kada dinamakan jadi Nabi orang tuh menyambung hubungan keluarga bil mukafi'i, hanya cukup membalas saja. Ketika orang memberi diberesi, nah beri ramilah, ataran wadai lah. Nah, atari wadai kasih toh, angsurannya apa? Nah, atari amparan tatak, angsurannya apa? Guguduh, gumpa, sama ada pisang lah nih, atau limping itu angsurannya. Nah, beli ramnya nih bataran wadai itu lah. Kalau mangsol orang beli ulah, bang lah, kan ulah bangnya tak lah makan surangan, ya lah, ulah saya diper tuh kan, ada tak lah makan surangan, atari kalau wargian dari itu, wah ini nukar malah nih. Nah, saya ini berapa? 15.000, 230, hitung lah. Nah, lalu bayar apa beli orang? Nah, ini kita lain deh. Ada beri ulah seorang wadai, lalu memberi orang tuh kan, nggak ada beriakan ya, anu pulang nih, bebesian pulangan, lalu kata pikir akan anak beri orang. Nah, bebesian beri itulah. Lalu bisa bulanan pulang lah, bulan wadai ingin tuh. Jadi saat bulanan tuh lain ini wadainya kan, ada mau apa tatak dua kali, apa tatak kan mau lah. Nah, itu. Kecuali abahnya bertagih lagi pulang, ulah kan biasa. Itu bahan jadi silaturahim. Jadi kalau dinamakan silaturahim, nama angsol, ini nama wasilu, nah dikatakan orang tua menyambung hubungan keluarga, alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Yang mana apabila keluarganya memutus hubungan dengan inya berduduk menghubungi bahasa bang, menyambungi bahasa bang. Nah, kalau dihiran jangan marawa itu aja. Kalau suji aku marawa berdulu juga. Iya berdulu jangan dihiran aku. Padahal kalau warga sepupu sekali, bagi nasana kali marahnya paling. Kalau dihiran aku yang beres juga. Nah, pas sama berdua kan. Jadi namanya naharan antara berdua tuh, nang berdulu marawa. Itu naharan, nang paling mulia di sisi Allah Taala, nang berdulu marawa. Nang orang nang putus hubungan tadi. Lalu kan menyambung kembali. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nas wa la tusi'u idza asa'u. Wabillahi taufik. Terakhir ujar Ibnu Haddad, Nabi bersabda, tanamkanlah di dalam diri kalian agar kalian suka berbuat baik apabila orang baik. Jangan sampai orang baik katakan punya itu baik, ujar merasakan aja kan, jangan. Bila orang berbuat baik, jangan kalah seorang juga.
berbuat baik juga kan. Orang nyumbang juga seorang kan, walaupun seorang tak uhu kan, yang penting kada kalah juga lah. Orang bantu juga seorang, walaupun sekadarnya dia membantu. Nah, jangan kalah ya Nabi lah orang. Tanamkan di diri kalian tuh, jangan kalah lah orang dengan satu kebaikan. Bila orang baik juga. Tapi nak dua nangarina. Wala tusiu ida asau, jangan umpatan. Bila orang berbuat jahat, umpat juga berjahat. Nah, jangan sampai kayak itu tak. Alami mau putik ya deh. Nah, putik alami orang, empat mutiki juga aja. Nah, ayam deh. Orang sudah nangkal musibah deh. Abu orang kan, abutannya orang kalau musibah. Seorang perang umpat begini mengangkut saya, menaruhi. Nah, ini kan. Ya harusnya ada aja mengeluarkan dia. Kamu lihat aja, aku nuruti juga aja. Jadi nyambat ya, aku sambat juga. Nah, itu tuh deh. Jadi kan, ikir kan, mau mampung oleh. Sapalih kan nolong, sapalih hendak ambil kesempatan deh. Nah, itu kan. Malam kan, ting. Nah, umpahan deh. Padahal ada hubungan keluarga itu mampung juga salahnya. Ada yang bantu, ada juga hendak ambil kesempatan. Wallahu alam lah. Wallahu alam, pakai itulah. Mungkin kita di desa kayak ini mungkin banyaknya membantu niatnya lah. Nah, kalau keluarga aku jadi dari ke sana, bantu akan. Orang karena musibah itu kan kita tahu gila abutannya kan ada iya lagi kemana julong. Amun di kota-kota nang itu deh, nang kota-kota besar itu kan kada tahu di keluarga lagi bilang ada ini gila. Nah, itu. Nah, jadi jangan melihat orang bila rapi berbuat jahat secara umpat juga jangan kayak itu ya. Tapi bila orang buat baik jangan kalah ya. Tapi kebaikan tuh gewi juga. Tapi bila orang banyak nang jahat jangan umpatan. Iwas dia orang banyak jahat pak, aku umpat juga jahat. Aku jahat pengaruh jahat jengkit jangan gitu. Orang salahkan menyikit tangan ke aku ya ada kan. Artinya seorang tetap menjaga apa standar apa prinsip benar tadi. Wabillahi taufik. Nang ianya uji memahadat Tuhan juga nolongi. Nah, jadi kan sidin bapak mungkai hadis ini nasihat sidin kan. Nah, ianya sidin Tuhan juga nolongi, enggak ada tolong Tuhan dalam memalakan juga kan. Nah, maka kita minta kepada Allah agar ditolong untuk mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Kan apalagi lah kita dengarkan kan kita giwi kan. Nah, supaya jadi sanggup kita dalam kehidupan dunia ini nanti bahagia di negeri akhirat. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, Imam Al-Ghazali bercerita dalam kitab Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwasanya pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah untuk berpamitan. Untuk minta izin masuk dah. Untuk minta izin masuk ke rumah Rasulullah SAW, minta izin. Lalu Nabi dengar ada di luar Sayyidina Umar. Nah, sedangkan waktu itu Nabi sedang bersama-sama para perempuan-perempuan dari keturunan orang Quraisy. Mereka sedang berbicara kepada Nabi. Nah, rupanya apakah dipandirakan lah. Dan pandir mereka agak banyak lah pandiran itu Nabi mayu'al kita kenapa karena disorong kepada Nabi. Gigir pulang. Perancang-perancang. Nah, Nabi itu Quraisy malah. Quraisy ini kan kepada ajaran Nabi. Jadinya kada pati hormat lah. Kan. Jadi pada Nabi itu Rasulullah tuh. Adanya kada hormat. Iya bakula. Lalu manggil sepele kan. Ya, ulah kami aja. Nah, tahu aja dalam itu aja. Bersisi mana yang benar. Nah, amun orang lain kan mana aja rumah sidin. Nah, tetamu bilang hormat benar kan orang lain nih. Ada nampak ulah ini saya lah. Karena jangan melihat sudah. Nah kayak itu juga kan Rasulullah nih. Pimpinan Quraisy nih nyaring pandiran banyak perancang. Nabi itu apa kan disuruh pandiran. Nah pada Sayyidina Umar Sayyidina masuk tadi kan. Nah, ketika Sayyidina Umar masuk sudah ke dalam rumah Nabi langsung tambur. Bukan langsung. Katakan langsung biniannya ke belakang dinding jadi dubarkan pada Nabi. Datang Sayyidina Umar langsung bukaan katakan ke belakang dinding berdaan. Nah, apa nih? Pengaruh Sayyidina Umar kan luar biasa lah. Nah, masuk Sayyidina Umar. Rasulullah SAW tak yang ini ada sahabat yang kayak ini kan, pengaruhnya luar biasa nih. Orang yang perancang ya bukahan. Tahu pada Sayyidina Umar nah masuk nih, bukahan langsung berkatakan. Artinya kan kada bani gini, mencari tabur Sayyidina Umar di bani. Nah, saking apa nih? Berwibawanya Sayyidina Umar. Nabi itu apa? Nabi itu kan kasih sayang Sayyidina. Lalu kan binian tadi ramai kan ya, hujak-hujak dari bandir dari Nabi. Ada Sayyidina Umar kan dibawa nah ianya, lalu takutanan orang bukahan. Takoreng Rasulullah. Lalu dia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kenapa pian ditakorengnya Rasulullah?
demi ayah ibuku engkau ulun tebus dengan ayah dan ibu ulun ya Rasulullah. Kenapa beta kureheng? Ujar Nabi, aku jadi Nabi heranan bukannya binian tuh nah. Asalnya kan bukannya rami pandiran aku nih. Nah, kenapa kali suruh pandir kan nah bilang bilang ada dua kan atau tak pandiran tuh ada barit lagi kan. Nyari-nyari pulang suara panjang perancang. Biar nangar ikam datang aja sih Umar apa ada bukaan langsung banyak. Bebetak di bawah dinding tuh, belakang dinding tuh. Nah. Lalu ujar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, piannya Rasulullah sebenarnya lebih berhak ditakuti oleh para perempuan itu. Bukannya ulun ini bapaknya, ulun ini umat pian. Ulun ini di bawah pada pian jauh. Seharusnya binian itu takut anak pian. Gentarnya lampian seharusnya ya Rasulullah. Nah, kemudian Sayyidina Umar, mana bininya Sayyidina Umar? Pilih kepaduan. Nah, bukan dinding. Hei, binian. Ikam ini kenapa? Genap. Artinya kan hakunnya kayak itu kalakuan lah. Lawan Nabi kada takutan ya. Dan aku takutan ikam deh. Ikam itu sebenarnya mencelakai dirimu sendiri kayak itu caranya. Lawan aku takutan, lawan Nabi takutan ya. Ujar Sayyidina Umar. Nah, lawan Rasulullah kan takutan ikam, nah aku takutan lah. Ada pasti juga itu orang ikam itu takutannya Rasulullah, bukan lawan aku sebagai pengikutnya, sebagai umatnya yang ada parahnya. Lalu akhirnya mereka menjawab tinggi jawabannya, tahukah jadi kami takutan pian. Pian ini orangnya keras. Nah, pian ini kan harap menggeretak oleh kawan dia segan, musuh takutan. Nah, pian ini kancang. Nah, memparapang pian ini kan. Namun Rasulullah itu lembut sidin. Bukannya kami ini wali Rasul, tapi kami Rasul itu asarami, benar kan? Kali jadi dia menyariki. Nah, karena merasa Nabi kada menyariki, lalu kami rami lah Nabi itu kan kada ada rasa gentar tuh ada Nabi. Kamu sampai ini tahu dah kami dah. Mulai sabarian dah kan. Kancang-kancang biar orangnya. Nah, pada itu ya ujar bidan dari menyuti Sayyidina Umar. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda. Lalu ya Rasulullah, wahai Ibnu Khattab, demi diriku yang di dalam kekuasaan Allah SWT, jangankan binian, ini kan manusia nih, syaitan kan, bila tetamu ikam, misalkan setan tuh di benua, ikam di darat, lalu pajang betah bersampok di tengah gang nih, maka syaitan tuh pilih mundur aja, pilih ikam lain aja, kada aku berselisih dengan ikam. Nah, jangan awakmu, hamba yangmu kita tanda syaitan deh. Ujian Nabi apa lagi manusia wajar aja pak, itulah. Nah, Sayyidina Umar itu luar biasa. Jadi pernah Sayyidina Umar itu kan hari-hari itu membuat apa tungkat. Sidin paling utama nang di operasi sidin pasar. Di pasar tuh bilang takut belanda kurang anyar. Ikam mana orang ano. Berapa jual beli, berapa juga ini. Ikam sudah kan belajar berjual beli. Kayak apa tahu lah ikam lah, kayak apa nang sah, nang betal, kayak apa nang halal, kayak apa. Baru belajar. Jangan berjualan doang, berjualan kan pupuk. Kamu situ jan, tuh ada situ gurunya belajar mereka berdagang. Sudah belajar dia kan duduk sini pulang. Kayak itu Sayyidina Umar. Bilang ada pasien, debok tuh bang, ungkap di tangan nah, pecah menggeret. Apa nyatakan? Takutan orang lah Sayyidina Umar. Lalu kan pernah ada seorang pemuda datang di toko mana kalah penyeludupan nih, manukar, arak, khomar, minuman keras. Nah, di mana kan kami penyelundupan nih, anak dia berilah. Padahal kan presidennya harap itu ada di masih, ya. Nah, harap minuman keras tuh ada, jadi juga kan padahal presidennya harap deh. Nah, ditakutan orang, ditakuti musuh, disegani kawan. Lalu apa Sayyidina Umar berselisihan nih lawan pemuda tadi. Lalu kata orang nasai, nah hamnya. Atau musidin salahnya, padahal biasanya saya rumah gak ada di situ. Pas taborong ada cangwa di situ kan. Napa nih taborongnya nasib nih kan? Atau mu nih raja itu solusi aja. Nah bertemuan, warawai pucat kan muan nih, gelagat pemuda di pindah mencurigakan lah. Kata orang rasa, hendak buka kamu orang. Saya nomor 7 panjang betis, tinggi orangnya. Bila sini naik kudanya, dari sini tuh bilang parah deh sampai ke tanah nih. Saking tingginya Sayyidina Umar itu. Nah, jadi pun bukanya tak kalah ada. Orang ancau, sekarang tarandah kan dekat orang deh. Kayak apa kisahnya nih?
buka salah, pacang menghadapi sidin, pacang melapuk nih pukul orang nih, tak pulang, kan ada bukti kan. Nah, lalu pemuda tadi menenangkan diri, tenang. Anu atur nafas kan. Nah, artinya pasrah ke Allah Ta'ala aja sudah. Lalu di hatinya berniat, ya Allah, apabila sampian menghilangkan duka cita ulun, nah, pian selamatkan ulun daripada rasa malu dan dimamai oleh Sayyidina Umar, maka ulun mulai saat ini bertaubat, kali lagi minum gini. Pokoknya nih, ini nukaripah bisa nabi apa anda. Pokoknya bila orang selamat daripada rasa malu dan dihukum oleh Sayyidina Umar, maka ulun bertaubat untuk selama-lamanya. Kada baca lagi melakukan manukar naka ini, minum naka ini. Nah, di hati pemuda tadi kan, dia untung bebecaan di hati ya, berniat di hati. Nah, jalan kan, atur nafas, tenang aja kan, nah, tenangkan dirimu kan. Nah, ada ya alasannya kan. Nah, lalu berhadapan dengan Sayyidina Umar. Pemuda, kamu tenang di mana? Di situ. Anak kemana? Anak beli ke rumah. Tuh, napa ikan patak di baju dah? Kan jalan ke bawah, jangan betas leh. Ini di baju kan patak di baju. Nah, dapat tuh bina belanjut di baju tuh, napa? Ulun nukar cuka tadi. Nah, cuka kah? Mukai bang, mukai. Bukti akan lo, binang geleget lain kan, lain gelegetnya nih. Kalau diterima lo pernyataannya, mukai bang cukanya mana pak? Nah, mukai. Mana wadahnya? Hendak tumpah, jadi tumpah. Si bujur cuka aja ya salinya. Kenapa? Khamar itu bila besi jadi cuka. Khamar itu kan diulah orang dari parasan anggur atau parasan kurma. Nah, di parah tuh anggur itu kan bingnya itu. Nah, itu kan bila kayak pakalah nang cara mengolahnya itu jadi khamar. Nah, karena bilanya sudah kalawasan berubah pulang jadi cuka mesamnya kan. Apa yang lauk nyaman cacap roti kan makan nyaman dari orang itu misalnya kan makan roti pakai cacapan di cuka itu apa khamar. Nah, sudah besi lah bahasa kasarnya kan. Apa hanya fermentasi kan adanya berubah sudah lah. Nah, jadi kan artinya alami aja Pak, perubahan lebih cepat lah. Akhirnya apa kemudian tadi himong selamat aku nah terbukti kan apa yang aku ucapkan ternyata ada berdusta dan Umar dan aku selamat dari rasa malu dan dihukum atau dimurkai atau disariki oleh Sayyidina Umar. Mulai saat itu bertaubat orang tadi. Jadi ujar Habib Hamid Ahli Umar bin Hamid Al-Jailani, bagaimana di sini hebatnya orang bertaubat itu. Benda mati aja tak japai orang bertaubat berubah dari nang benda najis menjadi benda yang suci. Kan orang bertaubat kan hanya niat taubat ternyata niat di hati itu mempengaruhi benda mati, kan minuman itu benda mati dari najis berubah menjadi suci. Pengaruh orang bertaubat tuh, perhatian orang bertaubat tuh rasanya betul-betul mempengaruhi benda mati dari yang najis menjadi suci. Bagaimana kalau orang nang hidup taparak lah orang bertaubat tadi, hati nang hidup taparak bertaubat pasti lebih hebat lagi hasilnya. Nah, itu. Jadi kita taparak orang bertaubat kan kita bisa jadi orang baik, taparak orang nang bertaubat asal bujur-bujur taubat. Taubat nasuhalnya maka orang itu hidupnya bakal rahmat. Nah, itu kan karena kitanya orang bertaubat adalah Habibullah. Orang bertaubat itu jadi kekasih Allah Ta'ala. Jadi kan ada kisahnya kan jahat lah, mau kain apa lembaran lama kan, melihat di kisah dahulu lalu dihukum jahat kan ada. Kalau bujur bertaubat hilanglah semua yang jahat tadi. Nah, ada tadi kan yang baik jadi. Cuma pulang apakah taubat nasuha ada kan itu. Jadi pulang pertanyaannya kan. Maka orang yang bertaubat itu kada boleh merasa sudah nasuha taubatnya. Selalu dia khawatir kalau taubatnya kada diterima. Sehingga dia selalu waspada dan selalu ingin berbuat kebaikan. Nah, itu akan pulang lewat taubat tadi. Karena memang ada kesalahan yang Tuhan sebelumnya. Ibnu Mubarak pernah berteman dengan seorang laki-laki yang jahat akhlaknya. Tabunjur takawan nih. Waktu musafir pulang. Nah, jangan tamsil kita kan sabutor leh, betatai, nah taksi kan. Kada bila lalu, napa-napa kan kada bagus banget lakuan orang tadi. Nah, kayak Pak akhlak sidin Abdul Mubarak tadi menyandang sidin. Malah membaiki orang tadi. Ini bertah akhlak orang wali ini kan. Nah, membaiki sidin. Pokoknya orang ini kada baik dah. Ya kasumbayang mungkin deh. Nah, bakalah karena pulang kemudian pulang ada bagus. Karena pulang kelakuan ya bakal
Pokoknya kada baik dilihat karena beda kan antara orang berilmu dan orang nang jahil. Tetap sing baiki, tetap sing bagusi, tetap sing hormati orang tadi. Ketika sudah habis waktu perjalanan, lalu Nabi bisa dan si kong kasih to, sakanya nangis orang tadi, pemuda nang laki-laki nang jahat akhlak tadi, laki-laki nang jelek akhlak ini nangis ketika berpisah lawan Abdullah bin Mubarak. Lalu Nabi takon, kenapa ikan menangis? Bukan menangis itu pemuda bang. Nah menangis itu sendiri. Nah, ketika sudah berpisah dari pemuda itu, daripada orang tadi menangis Abdul Mubarak itu. Nah menangis, tuan gurunya menangis. Nah tanding sakan tuh, kali gara-gara duit habis tuannya, memakan nilai atau adanya menyakiti seorang, menangis kada. Kenapa mana menangis? Aku nangis karena kasihan orang tadi. Bukan pengorbananku nang banyak rugi kan membantuinya, bukan karena kasihannya aku lah orang itu. Aku kan sudah berpisah lah pemuda itu dengan orang itu, sedangkan inya masih punya akhlak yang jelek. Aku satu mat aja menyandang kayak paling kan, ya perjalanan sehari semalaman, kayak pas sakitnya seorang bakawan inya tadi, hingga sang sakit terus. Ada hal-hal yang kada nyaman karena seorang. Pada satu mat kayak itu menyandang lapahnya nih. Amun inya di awaknya banyak akhlak yang jelek itu kayak apa inya kan, kainanya nih. Kan orang kada baik itu kan biar kada juga kan, inya tidak kasurangan. Lagi gesing putar tuh kan kayak aja ciriknya lah. Ada saatnya terdiam. Itu kan. Kayak itu juga orang jihad itu biar kita kada minta Tuhan, minta keadilan, minta balasan. Maka kejihadannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau memang jahat kan. Kalau memang jahat, mudah berusaha orang salah, orang yang bujur lah. Tak kalah loh nih. Kan kita tak ada lah merasa orang bujur lalu orang kita bertangan jelim loh nih. Padahal bujur aja orang itu melakukan seorang menegur dan sebagainya kan. Nah jadi kalau orang bujur jahat, walaupun kita kada minta Tuhan minta keadilan, kita minta balasan, maka pasti akan terjadi kan hukuman dari balik kejarimannya itu. Jadi artinya apa? Orang berbuat jahat itu sama dengan menyakiti diri sendiri. Bila gugur sudah kan hukumannya kayak apa aja, kada bajang kawal lagi berlari dan menjauh daripada keburukan, daripada musibah yang menimpa tadi. Mungkin inilah yang kita baca, kita sampaikan biar Pak yang menjadi pesan dan kita semuanya memberikan ilmu yang berbahasa tamasal yang terimanya dan mudah-mudahan diberi kita hal-hal yang diridainya dan jauhkan dari hal-hal yang dimurkainya. Diberikan kita semuanya umur yang panjang, yang sehat walafiat, yang ibadat dan berkah harta kita, dan semua yang berhubungan dengan kita, dan kita sampai aja begini hati yang sempurna, mengucap la ilaha illallah, dan dalam kubur kita mendapatkan kenyamanan di akhirat, memberikan syafaat Rasulullah SAW, mendapatkan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya ala dunia wa kulli ma nahu bisalamu sallallahu ila hadratin nabi wa ahli baitul kiram. Syai'ulillah ramul Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma athibna fi mahdi fadlika wa judika wa karamika ala ma qara'na aw sabbahna aw halalna aw tasaddaqna bi ala sabil waqi wa usillahu malaikatahu ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sairil anbiya'i wal mursalin wa ibadillahis salihin wa walidina wa auladina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa ashabina wa azwajina wa mahabina wa ahli hudina wa li'abaina wa zirukirna wa alaina wa na'usana bidu'a wa man ahsana ilaina wa man dalamna aw asana ilaih wa ahatan bihi syafaqatu qulubina wa jami'al muslimin wal muslimat khususan ila ruhi syekhina Haji Abdul ini wa man kana hadiran fi hadzal masjid bi hadzal majlis sabiqan wa lahiqin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al fida'anahu minan nar, Allahumma ij'al fida'anahu minan nar waghfir lahum warhamhum waj'alna wa iyyahum fi dari karamatika mustaqarrir rahmatika ma ibadika as-salihin wa zikal muqlihin. Allahumma fa'al bina wa bihim ajiran wa ajran fid dini wa dunya wal akhirah ma anta wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lawadun innaka ghafurun halim karim rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.